saya Safira Nur Hidayah di podcast Ramadan bersama PT Herbamas Wahidatama. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama tamu yang sangat spesial dan mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. Mari kita sambut Pak Surya Wahyu Kusuma SPSI. Halo Pak Wahyu. Halo Mbak Safira. Baik. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat. Mbak Safira sehat? Sehat, alhamdulillah Pak. Yeah. Pak Wahyu puasa hari ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Sahur apa Pak hari ini tadi? Dimasakin istri ya Pak? Kayaknya sih iya ya. Soalnya saya tinggal makan doang ya. Jadi nggak tahu pas istri lagi masak gitu sih. Oke teman-teman, seperti yang kalian tahu, Pak Wahyu ini merupakan manajer dari Human Experience di PT Herbamas Wahidatama. Nah, di PT Herbamas Wahidatama ini nama departemen HRD itu HX. Kalau boleh tahu apa itu Pak alasannya? Kenapa HX? Ya, yang pertama gini, saya hanya salah satu personil yang ada di Human Experience. Kalaupun itu ada embel-embel manajer, sebenarnya bukan sesuatu yang dibanggakan ya, tetapi justru balik sebuah amanah ya. Mampu nggak sih kita mengemban amanah di setiap jabatan yang diberikan. Tapi intinya saya lebih prefer kalau ya saya salah satu tim yang ada di Human Experience. Nah, kenapa kalau namanya sekarang itu menjadi Human Experience? Sebenarnya kalau untuk job desk-nya itu sama ya. Ya hampir sama lah, mau HR, HC, HX. Cuma mungkin kalau contohnya ini, kalau ngomong revolusi industri itu kan ada perubahan-perubahan ya. Revolusi industri 1.0, 2.0 sampai dengan 5.0. Hanya perubahan di, ya bisa dibilang hanya perubahan di penamaan lah. Penamaan. Betul, tapi secara job desk ya hampir sama sih. Itu aja sih. Kalaupun ya nggak ada yang beda sih, sama lah. Cuman kelihatan keren aja yang Human Experience gitu. Biar kelihatan keren Pak dari yang lain ya. Ke Inggris-Inggrisan kali ya. Inggris, HX ya Pak. Baik. Oke, berarti udah berapa lama nih Pak di Herbamas Wahidatama jadi HRD? Kalau di Herbamas dari 2018 ya. 2018 saya masuk bertiga dengan manajer GA sama dengan manajer produksi kalau nggak salah. Sampai dengan hari ini. Sampai tahun 2026 hingga saat ini. Baik. Itu sudah cukup lama ya Pak? Terhitungnya sudah cukup lama. Iya, tergantung siapa yang melihat ya. Kalau dari saya sendiri sih itu belum lama ya. Seorang praktisi itu bisa dibilang lama itu ya minimal 10 tahun lah. Kalau baru 5 tahun, apalagi cuma baru setahun 2 tahun, enggak, belum. Kira-kira apa hal yang membuat Pak Wahyu ini memutuskan untuk terjun ke dunia HRD? Kan dunia HRD ini luas banget ya Pak. Nah, alasan dari Pak Wahyu itu apa? Alasan saya salah jurusan. Salah jurusan? Iya. Sebenarnya jurusan apa itu Pak? Saya itu lebih senang dengan dunia otomotif. Dunia otomotif. Saya senang dengan dunia otomotif awalnya, tapi karena mungkin apa ya, jadi saya itu hanya lulusan sekolah SMA yang notabene senang dengan dunia otomotif, dunia yang gelap ya, maksudnya balapan lah, balap liar lah, kayak gitu. Mungkin orang tua lama-lama juga apa ya, kok khawatir dengan mungkin nanti terjadi sesuatu atau akan ketemu dengan kondisi yang nanti akan seperti apa. Akhirnya saya diputuskan, disuruh saya kuliah. Disuruh kuliah daripada hidup mubah gitu. Waktu itu ya udah, saya suruh kuliah apa, udah ngambil apa aja, yang penting nggak di rumah. Punya kuliah gitu, terserah mau ngambil apa. Waktu itu jurusan psikologi itu saya disuruh
Disuruh ambil psikologi. ambil psikologi. Itu sama orang tua saya sama papa. Udah kamu kuliah psikologi aja. Psikologi apa gitu ya? Nggak tahu lah ini. Ini ya sudahlah ngambil lah. Itu kan saya bandel lah kalau dulu bandel. Jadi setelah masuk di psikologi ternyata oh ini mungkin orang tua nyuruh saya masuk psikologi biar saya itu bisa berbenah tuh. Karena kalau anak bandel kan kadang nggak selesai dengan dibilang kamu jangan bandel, nggak bisa. Kamu nggak boleh kayak gini, nggak bisa juga. Kamu jangan kayak gini, nggak berhenti juga. Ternyata masuk di psikologi itu ya kayak semacam buat introspeksi diri karena orang tua mungkin udah capek ya ngomongin kayak gitu. Nah ini masuk di psikologi pernah tuh psikologi kayak gini ya. Dan ternyata saya nggak harus kuliah, kita belajar psikologi kok karena terkait dengan kegiatan interaksi sosial yang dilakukan setiap hari. Dan itu lama-lama tertarik nih dengan dunia psikologi apa sih, terus nanti kerjanya itu jadi apa sih gitu ya. Ternyata banyak dunia, banyak apa namanya ya, ada ngomong psikologi di pendidikan, di industri, di kesehatan, sampai dengan di perkembangan. Jadi nih kok asik juga ya gitu. Dan apa ya, sempat waktu itu kalau kuliah saya malah tertarik dengan klinis. Psikologi klinis sesuatu sing wah banget itu ya. Tertarik kan boleh ya. Kan jasa aja. Cuma memang materi mata kuliahnya itu luar biasa. Dan pada saat ngambil apa namanya skripsi, ketertarikan itu berubah tuh. Tiba-tiba berubah dari psikologi klinis ke apa itu, Pak? Ke pendidikan. Kenapa bisa itu, Pak? Iya, masuk penelitian dunia sekolah. Guru kayak gini ya. Tetapi setelah itu selesai dan waktu sedang mencari pekerjaan yang benar-benar saya pingin kerja nih gini. Di satu lowongan itu saya itu tertarik dengan ini, ada fasilitas yang memberikan diajari ngaji sama reward umroh waktu itu. Diajari ngaji, ada pengajian, terus ada reward umroh. Waktu itu 2000, udah lama lah, 2014 kayaknya. 2014 atau 2013 lah. Itu tuh. Nah di situ tuh saya tertarik, mulai di manufaktur, tetapi bidangnya itu bukan manufaktur industri, bukan produk ini, intinya di dunia usaha lah, jasa. Bukan yang awalnya ke klinis, pendidikan, jadinya berubah tuh. Karena di situ tuh, kok tertarik ke situ ya, udah tuh, ya sampai sekarang sih ini. Gitu. Akhirnya ke HRD. Nah itu di HRD karena waktu itu dibuka lowongannya itu juga HRD. Langsung ya Pak. Nah, jadi ada ini sendiri ya, apa namanya, kayak perjalanan. Iya, perjalanan yang kita nggak pernah tahu tuh, dan kita dituntut untuk ready anything ya, selalu siap ya, dan memilih boleh, tetapi bukan berarti kita harus saklek ya. Kalau ini enggak ya enggak bisa, janganlah. Mungkin kalau kita masih di anak-anak usia anak SD, oke, enggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah di usia kayak mahasiswa atau bahkan mungkin sudah usia anak 20 ke sana, sudah mulai tahu atau punya jati diri nih. Jadi ya mulai bisa memprioritaskan nih mana yang memang baik buat kita, mana yang memang tidak baik buat kita, mana yang baik untuk nanti, mana yang tidak baik untuk sekarang kayak gitu. Paling nggak bisa mulai seperti itu. Baik. Oke. Mungkin dalam perjalanan yang dari klinis lalu ke pendidikan, habis itu sekarang ke PIO atau industri, itu ada nggak dari Pak Wahyu sendiri punya pengalaman yang berkesan selama menjadi HRD? Pengalaman semuanya berkesan ya. Jadi kalau harus milih itu apa ya? Ya berkesan semua ya, sampai kalau berkesan semua itu kan tidak bisa untuk dipilih
Salah yang satu. mana? Karena semua yang dialami itu ya memang membuat kita itu menjadi berubah nih gitu. Kesannya itu kesan yang memang positif, yang baik, yang membuat kita berubah itu aja sih. Jadi kalau kejadian apa ya? Ya apa sih? Bentuknya kayak apa sih? Ada nggak Pak? Semisal pengalaman yang tidak ditemukan di perkuliahan. Di perkuliahan kan kita diberi materi mengenai industri juga kan Pak. Namun di dunia kerja ini yang nggak ditemuin oleh Pak Wahyu itu apa? Oke. Kalau itu mah gini, saya sih nggak tahu apakah itu pengalaman atau enggak. Tapi intinya gini, jangan pernah terpuaskan dengan ilmu yang sudah kita dapat ya, dan jangan pernah merasa bangga dengan status kita saat itu. Mungkin pada saat jadi mahasiswa nih, kan bangga ya, wah mahasiswa levelnya itu sudah selesai SMA, masuk kuliah itu jamnya diatur gitu. Jadi nggak kayak anak sekolah masuk jam 7 pulang jam 2 kan nggak ya. Mahasiswa waktu itu kan wah masuk kuliah jam 7 selesai jam 8:15 ya misalnya. 8:15 habis itu di Kantin. Di kantin betul. Habis di kantin kuliah lagi nanti jam 12 kan kayak gitu ya. Iya, maksudnya sebenarnya apa ya? Ya itu kan memang perubahan yang kalau dari kecil kita sampai sekolah menengah atas itu kan diatur ya kedisiplinannya. Pada saat di kuliahan itu kan sebenarnya bukan kita lagi diajari disiplin lagi ya, tetapi lebih ke mindset analisa kita ya. Betul. Hanya saja kan kita yang belum bisa sampai ke situ tuh. Sebenarnya step-step itu kan sudah ada sendirinya. Nah, pada saat saya bangga tuh jadi mahasiswa, tetapi saya nggak berubah mindset nih. Hanya datang jam 7 kuliah, jam 8:30 pulang, nanti jam 12 datang lagi kuliah. Tapi durasinya tuh di jeda waktu 8:30 sampai jam 12 ngapain? Main. Produktif enggak? Enggak. Nah, di situ sih yang membuat bangganya itu bukan bangga untuk saat itu kita jadi mahasiswa, tetapi disyukuri saat itu jadi mahasiswa hanya pada saat di tempat kerja atau setelah lulus itu banyak ilmu yang ternyata tidak kita dapat di kuliah, yang sebenarnya secara kita tidak sadar itu ada gitu loh di kampus. Ada. Tapi kita aja yang nggak ngerasa, nggak apa ya, Kita nggak menyadari hal itu. nggak menyadari dengan hal itu. Contoh nih, kalau kita di tempat kerja kita komunikasi ya, Iya. ya kan. Tapi kalau di kampus komunikasinya dengan circle enggak? Betul. Kira-kira sama dengan orang-orang itu bukan geng ya. Kalau zaman saya tuh geng. Itu bukan gengnya kita tuh, nggak sana. Itu yang rambutnya pendek-pendek nggak ikut kita yang grup yang rambutnya gondrong-gondrong gitu. Itu komunikasi. Di dunia kerja kita nggak bisa milih gitu. Pas di dunia kerja itu mau dia usianya lebih tua, kayak mau lebih muda, kayak mau punya rambut, kayak mau rambutnya panjang bermeter-meter. Kayak. Selama itu jadi satu tim, kita harus komunikasi, kita nggak bisa milih. Tapi kan kita justru nggak bisa membentuk itu pada saat di kampus atau di tempat dunia pendidikan ya. Bermindsetnya hanya ini soulmate-nya aku dengan indah, tempat kerja tidak ada. Kalaupun mau ada silahkan, tetapi yang menentukan itu adalah bukan dengan teman tapi hasil kerja atau produktivitas kerja kita ya. Gitu. Jadi yang tidak didapat sih ya Di perkuliahan itu komunikasi ya Pak. Salah satunya itulah. Sebenarnya ada hal yang banyak yang menjadi pengalaman ya. Dan tahu ya kita dapat, sebenarnya kita dapat tapi kita nggak tahu dan nggak mau tahu lagi. Iya. Gitu Betul. sih. Oke, baik. Tadi kan Pak Wahyu bilang di dunia kerja komunikasi itu ke semua orang ya Pak, nggak mengenal umur ataupun jabatan bisa. Nah, di dunia kerja tuh kita bisa aja bertemu dengan sikap orang yang berbeda-beda kan Pak. Nah, bagaimana itu cara mengatasinya? Dan kita tetap harus komunikasi sama orang tersebut gitu. Iya, sebenarnya. Nah kalau itu sebenarnya
kalau di waktu saya masih kuliah itu diajari ya komunikasi dengan karakter-karakter orang yang seperti itu. Cuman sebenarnya gini, tanpa kita belajar itu sebenarnya kembali ke kita nih. Makanya kadang kalau orang Jawa itu kan ada andap asor, legowo gitu ya. Iya. Jadi pada saat kita itu ketemu dengan orang yang ya kalau di Jawa itu titen atau apalah bahasanya gitu ya. Jadi kalau biasanya menganalogikan nih, kalau ketemu dengan orang yang keras, kita ngomong keras, endingnya nggak selesai tuh, keras-kerasan tuh. Iya. Iya. Ego lawan ego ya Pak. Itu. Dan analoginya kayak gini, pada saat batu dibenturkan dengan batu bisa jadi pecah semua tuh, atau ada salah satu yang pecah tuh. Tetapi pada saat kita mau mengalahkan batu itu, kita coba dengan tetesan air, tetesan terus menerus, lama-lama berlubang tuh batu itu, tanpa harus merusak batu itu. Sama tuh pada saat ketemu dengan orang yang keras, tidak selalu dengan kita coba untuk keras nih. Hanya dengan analogi seperti itu yang kita coba, yaudah kita coba pelan-pelan nih. Sakit lah, nggak enak banget tahu. Iya kan? Iya. Tetapi iya di situ kita jadi belajar nggak cuma ngomong komunikasi nih, penerimaan diri kita mau seperti apa, ego kita kayak apa, dilatih kesabaran juga kayak gitu. Jadi iya, ya kurang lebih kayak gitu lah. Jadi nggak cuma apa ya, ya kurang lebih kayak gitulah. Oke. Berarti tipsnya itu terkait penerimaan diri sama penurunan ego juga ya Pak? Ya kurang lebih sebenarnya banyak ya. Tergantung dengan siapa nih Mbak Safira bertanya dan sudut pandang dari mana nih yang akan dipakai lah. Nah, kan setiap orang pasti akan punya pandangan-pandangan sendiri. Belum tentu juga pandangan saya dengan pandangan Mbak Safira itu berbeda, tetapi perbedaan itu menjadi hal yang wajar selama itu endingnya sifatnya adalah positif. Bukan sehingga membandingkan, oh kalau dari saya seperti ini, kalau dari Mbak Safira segini, kayaknya lebih prefer yang punyanya Mbak Safira ini, kita ikutin Mbak Safira, silahkan. Tetapi akan lebih bijak pada saat semua hal yang disampaikan itu pasti akan bagus. Hanya dari siapa yang menyampaikan, dan bisa jadi dia menyampaikan dari sudut pengalaman yang dia pernah rasakan sendiri, atau dia dapat nih dari mungkin dia ikut training terkait dengan seminar-seminar, atau mungkin dia dari dunia pendidikan, atau mungkin dari pengalaman cerita orang lain. Jadi sesuatu yang disampaikan itu pasti insya Allah akan bagus-bagus lah. Hanya tinggal mana nih yang kira-kira sesuai nih dengan kita, dan memang kita bisa menerapkan itu gitu sih. Baik, oke. Dari Pak Wahyu ada saran atau tips untuk penambahan skill biar karyawan itu bisa menaikkan karir, untuk mengembangkan karirnya lebih tinggi lagi? Yang penting mau gitu aja sih. Yang penting mau dalam hal apa nih Pak? Iya, yang penting mau dia untuk berubah. Iya, karena kan perubahan tipsnya nih kan, tip agar dia itu bisa naik level gitu ya. Skill apa atau tip-tip apa untuk bisa itu naik level itu, entah secara leveling status ataupun dari level kayak jabatan gitu. Yang pertama ya dia mau dulu, dia harus minat dulu lah. Jadi pada saat dia tidak mau, pada saat diberikan kesempatan, disuruh pun juga nggak akan jalan tuh. Tapi pada saat dia mau, berarti kan dia butuh. Berarti kan dia berkeinginan tuh, dia berkemauan untuk merubah tuh, sehingga itu menjadi langkah awal dulu tuh. Kan nanti dia akan berusaha tuh caranya, apakah dia dengan ikut training betul, pelatihan, seminar, sampai hal-hal kecil yang menurut orang itu nggak penting, tetapi ternyata itu bisa memberikan perubahan dampak yang cukup besar. Ngobrol dengan ketemu orang yang di jalan yang ternyata dia itu seorang motivator misalkan, siapa tahu, siapa sangka, nggak ada yang sangka.
Tapi pada saat dia ngobrol, tiba-tiba justru malah dikasih tips-tipsnya, kan ada yang tahu tuh. Tidak harus selalu di tempat-tempat yang disediakan, maksudnya ikut training dengan berbayar, tetapi intinya adalah dia mau dulu. Pada dia mau, dia pasti akan berusaha untuk mencari, dan sekecil apapun ilmu yang nanti dia dapatkan, ya insya Allah nanti akan dia bisa pakai. Kalau runtutan secara detail ya pasti akan juga berbeda-beda lah. Tapi intinya mau dulu, pantaskan dirinya dulu untuk bisa sampai di posisi itu. Pada saat belum pantas, pada saat belum sesuai, ya Allah lebih tahu lah. Baik. Oke, berarti emang kuncinya harus mau ya Pak? Iya, harus mau. Harus mau dari diri sendiri. Baik. Oke, HX ini kan juga mengurus tentang rekrutmen karyawan ya Pak. Nah itu dari Pak Wahyu sendiri ada cara untuk mengetahui kalau karyawan tuh cocok dari posisi ini, dari segi melihat attitude-nya atau apa gitu Pak? Iya. Kalau cocok ya ditanya, kira-kira kamu cocok enggak gitu. Oh, dari Pak Wahyu sendiri nanya kamu cocok atau enggak? Iya, jadi di rekrutmen itu pun juga kan pasti akan berbeda-beda. Maksudnya maaf, kalau di levelnya misalkan operator, nanti ada yang di staff, nanti ada yang kayak supervisor, atau di level-level yang lebih lainnya, itu teknisnya berbeda. Kalau rangkaiannya mungkin hampir sama. Pertama ya pasti akan ada lamaran, nanti ada seleksi administrasi, nanti ada wawancara awal, nanti ada psikotes, mungkin semuanya sama, tetapi metode-metode yang dilakukan ya, atau prioritas nilai yang diunggulkan itu di mana sih ya? Contohnya kalau kayak operator ya mungkin di attitude, terus nanti secara dilihat dari kayak misalkan lebih ke disiplin atau patuh lah, ini kayak gitu. Tapi kalau di level yang lebih nih kayak misalkan SVP, nggak hanya ngomong di attitude tuh, tetapi sampai dengan kewawasan itu seperti apa, sampai dengan ya mohon maaf misal nih kesehariannya itu seperti apa, dan itu dilihat bisa dari wawancara, dari hasil psikotes, seperti itu. Hanya itu sih, begitu aja sih, simple. Nggak beda dengan yang lain-lain, atau yang lain justru mungkin lebih prefer. Baik, oke, berarti dari pandangan Pak Wahyu tuh lebih memilih karyawan yang memiliki loyalitas tinggi, tapi attitude-nya terbilang kurang, atau loyalitasnya rendah tapi attitude-nya bagus? Attitude bagus dan loyalitas tinggi. Kalau disuruh pilih salah satu Pak? Nggak ada yang dipilih. Saya pasti akan punya pernyataan sendiri. Saya cari yang loyalitas bagus sama yang attitude tinggi. Baik. Okay. Kalau yang ini kan biasanya HX tuh ditakutin sama perusahaan ya Pak, maksudnya sama karyawan gitu. Nah itu tuh perannya HX emang sengaja dibuat menakutkan untuk karyawan atau enggak? Enggak. Sebenarnya enggak. Tapi kenapa ini ya? Ya itu tuh opini orang-orang. Iya, harusnya saya juga tanya tuh kenapa tuh ya? Iya. Kenapa karyawan udah takut sama HX atau HR? Iya. Padahal orangnya gigit enggak, mukul enggak, ya. Tapi nggak tahu tuh kenapa jadi pada takut ke HX. Pak Wahyu sendiri pun bingung. Iya sebenarnya nggak juga sih. Kenapa tuh? Ya mungkin ini ya, kalau di HR di HX itu kan sebagai tempat, kalau di sekolah itu guru BK ya. Yeah. Nah, guru BK-nya di perusahaan atau di kantor itu HR. Mungkin itu. Kadang kan kalau di sekolah dipanggil BK, wah pelanggaran nih pasti gitu kan ya. Di sidak BK, ini mesti akan ada yang kena potong rambut nih gitu. Dipanggil ke BK, pokoknya macam-macam kayak gitu. Ya mungkin mindset itu tuh. Jadi kesannya kalau
ngomongin kedisiplinan ada di HR, ngomongin terkait dengan kontrak kerja ada di HR, ngomongin terkait dengan ya hal-hal yang berhubungan dengan karyawan langsung hak ataupun kewajiban dengan HR. Pada saat ada pelanggaran dengan HR lagi. Pada saat ada ketemu masalah dengan HR lagi, pemberian SPG, teguran seperti itu. Jadi kesannya itu kan kesan yang negatif, bukan negatif apa sih ya? Selalu mesti kalau dengan HR itu ya masalah, masalah ini kayak gitu. Padahal yang ngitung gaji HR, tapi itu nggak kelihatan tuh. Pada saat ada bonusan menentukan tapi nggak kelihatan juga tuh. Yang kelihatan itu punya pas pelanggaran. Iya, jadi kesannya itu kayak bukti apa ya menakutkan ya. Itu sih. Mungkin karena itu. Tapi kalau Pak Wahyu enggak ya Pak? HX yang baik. Enggak sih, kalau kayaknya kalau di Hirbamas kayaknya saya belum pernah marah deh. Belum pernah marah karena emang karyawannya baik-baik semua. Tapi emang HRD itu harus marah ya Pak? Enggak ya? Enggak. Makanya saya ngapain selama kerja saya belum pernah marah. Iya. Jadi kalau ada karyawan takut, saya pernah marah gitu. Maksudnya kenapa mereka takut gitu. Gitu sih. Nggak tahu kalau dengan tim-tim saya yang lain ya. Baik. Oke, tadi Pak Wahyu sempat menyinggung otomotif ya Pak, dunia otomotif. Iya dulu. Itu berarti cita-cita sebelum menjadi HRD itu tentang otomotif ya Pak? Atau gimana? Seneng aja sih, hobi kali ya. Kalau itu hobi, ya hobi aja lah. Hobi mainan kendaraan roda 2 tuh. Roda 2. Bikin kalau ya roda 4. Ya sekarang aja, tapi sudah enggak di ini sama istri. Enggak dibolehin. Berarti pas udah nikah. Motor nikah, terus habis itu ganti itu mainan mobil jadi bareng sama istri ya. Sama itu cuman mungkin kan lama-lama capek atau apa kali istri maksudnya, jadinya udahlah nggak usah apa bukan ini maksudnya kalau ikut komunitasnya kegiatan masih oke, cuman kan kadang nggak puas dengan yang kayak gitu ya, maksudnya karena saya namanya motif tuh upgrade, bore up, nah kadang kan ada biaya tuh, nah, itu kan nggak sedikit ya, misalnya intinya nggak sedikit tuh, lama-lama mungkin ngapain sih gini, orang mobil jalan juga udah bisa jalan, ngapain gini, udahlah akhirnya berhenti itu. Tetap berhenti untuk mainan, tetap mainan apa namanya, entah itu apa namanya sih ya, emotif kali ya, tapi kalau dengan komunitasnya masih tetap mengikuti, masih jalan. Berarti selama weekend ini Pak Wahyu kegiatannya apa aja? Nah, gitu. Sekarang berubah lagi setelah memang ya kan apa ya, laki-laki itu butuh penyaluran ya. Penyaluran entah itu dibilang hobi ataupun luapan emosi ataupun visualisasi dalam bentuk yang versinya mereka pasti berbeda-beda, tetapi yang penting arahnya masih positif tuh. Jadi kalau weekend sekarang itu, kalau dulu mainan motor, mainan mobil, sekarang saya berubah jadi mainan burung saya. Mainan burung. Gimana tuh Pak, burungnya ada berapa? Iya, bukan ya? Enggak sih, cuma berapa aja. Jadi itu, terus kalau saya kan memang hobi olahraga sebenarnya. Iya. Hobi olahraga, cuma kalau sekarang itu udah ya mungkin usia itu nggak bohong sih, tapi masih bisa ditutupin gitu kan, tapi nggak bohong. Ya lebih kayak lari aja. Lari. Olahraga lari. Ya. Soalnya kalau selain itu sudah mulai enggak, ya bisa, cuman lagi kepingin lari aja sih. Baik. Gitu. Berarti udah sering ikut event lari, running gitu? Enggak sih. Ya cuma ya event-event ini apa, event lokal lah. Tapi fun run. Bukan run race, bukan.
Baik. Nah ini kan lagi bulan puasa ya Pak. Nah itu Pak Wahyu tetap lari atau enggak? Jalan lah, tetap lari. Tetap lari. Habis pulang kantor atau pas weekend? Biasanya pulang kantor. Pulang kantor. Kalau weekend ya bisa jadi, cuman kayaknya enaknya sore sih. Sore. Enaknya sore kayaknya. Habis pulang kantor langsung lari. Ya kalaupun weekend yang penting sore gitu. Kayaknya enaknya sih itu. Habis itu nyari takjil ya Pak. Kan lagi bulan puasa. Iya bisa jadi, cuman kalau saya lari, kita nggak pernah sih ya lari ke tempat yang ramai malah ya. Larinya itu jadi lewatin sawah gitu, bukan tempat-tempat yang lari di jalur kota enggak sih. Kecuali event ya. Kalau event kan tracknya itu kan kita ngikutin dari panitia ya. Tapi kalau lari sendiri enggak sih, justru lewatnya jalur-jalur yang ya, karena kalau misalkan lari, logikanya sih lari lewat jalur yang rame, yang tadinya bagus jadi nggak bagus versi saya sih. Karena kan pas lari kan kita butuh udara, lagi narik-nariknya ya, terus rame, banyak polusi, ya sama aja bohong kali. Iya. Ya kembalinya sih kalau larinya kalter ya. Tapi kalau memang larinya buat kebutuhan buat sendiri, berpikir sehat, bisa berharap hidup lebih lama gitu dengan orang-orang yang disayang gitu ya. Gitu sih. Nah dari HMW sendiri ada program nggak Pak lari bersama? Kalau program belum, tapi kalau di HB itu ada tuh lari setiap hari. Sebenarnya kalau lari itu bebas mau kapan aja sih, tapi yang rutin itu setiap hari Selasa sama Kamis tuh. Setiap hari Selasa atau Kamis? Ya ada Mas Tri, ada Mas Aziz, dari Magang Hub siapa ya? Mas Feki ya. Oke. Berarti misal kalau ada karyawan lain yang mau ikut boleh join ya Pak? Boleh ikut aja. Silakan. Teman-teman boleh join untuk lari setiap hari apa tadi Pak Wahyu? Selasa sama Kamis. Selasa sama Tapi Kamis. itu hanya ini ya, waktu apa yang sering teman-teman itu lari di hari itu. Tapi sebenarnya mau hari apa aja bebas sih. Yang penting pulang kerja. Baik gitu. Oke. Mungkin ada tips kali dari Pak Wahyu sama bulan puasa ini biar kita kerjanya tetap produktif, tetap semangat gitu Pak. Kan puasa kadang lemes ya Pak. Nah itu biar semangat gitu. Jangan lemes. Iya itu gimana sih Pak? Ya gunakan waktu sebaik-baiknya lah. Kalau waktu itu dipakai untuk waktunya istirahat, silakan istirahat. Kalau waktunya itu dipakai untuk produktif, silakan untuk produktif. Jadi jangan dicampur ya, sehingga yang kayak orang bilang manajemen waktu ya. Manajemen waktu itu bisa dipakai sebaik-baiknya. Jadi kalau itu udah menciptakan ada siang ada malam tuh. Kalau siang dipakai untuk bekerja, kalau malam ya pasti dipakai untuk istirahat. Dan itu pasti akan berbanding lurus, dalam artian pada saat kita dirubah bekerjanya malam, siangnya itu pasti nuntut minta istirahat. Jadi tergantung kitanya nih. Kalau kepingin kuat ya udah, bukan kita membatasi aktivitas, tetapi kita coba untuk memprioritaskan aktivitasnya. Dikira-kira hal-hal apa yang memang penting perlu, silakan. Bisa dengan to-do list, kira-kira dengan catatan yang mana-mana aja nih yang memang bisa digunakan, bisa dikerjakan hari ini, bisa didelegasikan ke yang lain, bisa mungkin dikerjakan lain waktu. Nah itu sehingga ya tipsnya itu, jadi nggak capek atau bisa maksimal lah. Baik, berarti intinya tipsnya manajemen waktu ya Pak. Dengan baik. Itu aja. Mungkin kita cukupkan kali ini sesi podcastnya. Terima kasih Pak Wahyu Sama-sama atas. Mbak Zafira. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas waktu dan ilmunya yang udah diberikan kepada kita semua. Jumpa lagi dengan kami nanti di konten podcast Ramadan bersama Herba Mas Wahidatama. Dadah.